Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ibu kira baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Di sini kita akan belajar bareng ya mengenai materi bab 2 yaitu struktur atom. Jadi silakan em, kalian, teman-teman sekalian atau anak-anak lah ya, anak-anak untuk menyiapkan diri di posisi tempat yang senyamannya karena kita akan belajar bareng secara seru dan menarik banget kita belajar mengenai struktur atom. Nah, oke. Mungkin bisa dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Perlu diketahui bahwasannya struktur atom ini adalah lanjutan materi dari materi sebelumnya, di mana teman-teman sekalian kan sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia ya. Nah, ini dalam kimia itu sangat identik dengan atom-atom. Nah, kita akan belajar bareng kupas tuntas mengenai atom itu apa dan bagaimana perkembangannya. Oke, penasaran dong? Oke, stay tune ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita terlebih dahulu mengenai perkembangan teori atom. Yang pertama itu ada bola pejal ya. Bola pejal itu adalah teori atom Dalton. Kemudian ada bola kismis seperti apa, roti ya, seperti roti ya. Dia diibaratkan roti good time itu loh, roti kismis seperti itu. Nah, itu adalah teori atom dari Thomson. Dan ada kayak yang seperti ini tuh digambarkan lebih kompleks lagi, dia adalah teori dari Rutherford. Kemudian yang seperti apa namanya, tata surya, dia itu Bohr. Kemudian yang seperti ini dia dinamakan mekanika kuantum. Oke, di materi pertama, model atom pertama adalah model atom John Dalton ya, di mana Dalton mengeluarkan postulat yang pertama. Dia menyatakan bahwasannya atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, unsur yang sama itu tersusun atas atom-atom yang identik, dengan unsur yang berbeda tersusun atas atom-atom yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga adalah atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, yang perlu diketahui bahwasannya John Dalton ini merupakan ahli kimia yang berbahasa Inggris ya. Dia itu adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Kemudian apa sih kelebihan dari teori model atom John Dalton ini? Dia dapat menerangkan hukum kekelalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau PROS. Nah, dia mampu untuk menjelaskan itu. Tetapi kekurangannya dia tidak dapat menerangkan sifat listrik dari atom itu. Dan dia pada kenyataannya atom-atom itu masih dapat dibagi lagi. Jadi dia kan tadi menyatakan bahwa atom-atom tidak dapat dibagi lagi, tapi pada kenyataannya dia tidak dapat menjelaskan bahwa atom itu sebenarnya bisa dibagi lagi dan sifat listriknya itu tidak dapat dijelaskan oleh si Dalton. Begitu. Nah, oke. Kalau model atom J.J. Thomson itu pada tahun 1897 ya. Dia itu mengibaratkan bahwasannya atom itu seperti roti kismis ya, di mana kismisnya itu sebagai elektron. Jadi elektron itu ditemukan pada masa ini, pada masa Thomson ini. Nah, dia juga punya kelebihan dan kekurangannya nih. Kalau kelebihannya yang pertama, dia dapat menerangkan adanya partikel subatom. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Berbanding terbalik sama siapa? Si Dalton ya. Tadi Dalton nggak bisa menjelaskan, tapi giliran Thomson bisa. Kemudian kekurangannya dia itu tidak dapat menjelaskan susunan positif dan negatif dalam atom. Dia tidak dapat menjelaskan mana nih partikel negatif dan partikel positifnya di dalam atom itu. Dia tidak dapat menjelaskan susunannya. Seperti itu. Nah, untuk model selanjutnya ini lebih kompleks lagi ya teman-teman, yaitu atom Rutherford.
pada tahun 1852 sampai 1908. Nah, dia mengibaratkan elektron mengelilingi inti atom seperti ini. Nah, ini percobaannya seperti ini. Dia nanti akan dijelaskan di slide belakang ya. Kelebihan dari atom Rutherford ini, dia dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Kemudian yang kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Tapi teman-teman, dia punya kekurangan. Dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Nah, itu dia tidak mampu menjelaskan di massa atom model Rutherford ini. Oke, untuk selanjutnya ya. Nah, ini model atom Niels Bohr atau model atom yang keempat ya. Dia lebih kompleks lagi. Dia diibaratkan sebagai tata surya, di mana inti atom itu diibaratkan sebagai mataharinya itu ya. Elektron mengelilinginya kayak gitu. Oke, kemudian dia ada kelebihannya. Teorinya ini punya kelebihan. Yang pertama, dia itu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. Kemudian yang kedua adalah dapat menerangkan spektrum emosi dan absorpsi dari atom hidrogen. Di mana tadi kita tahu bahwa kekurangan dari atom model Rutherford adalah dia tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti, sedangkan waktu Bohr ini bisa. Kemudian tapi dia punya kekurangan ya. Kekurangannya dia tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari atom hidrogen, serta tidak dapat menerangkan efek Zeeman ya. Efek Zeeman maksud saya. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah model atom mekanika kuantum, atau ini yang paling modern ya, yang paling diyakini sampai sekarang. Dia itu punya beberapa kelebihan, lumayan banyak kelebihan ya dibandingkan model-model atom sebelumnya. Yang pertama, dia dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi atom. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan stabilitas atom. Yang keempat, dapat menjelaskan reaksi kimia, sifat-sifat molekul dan fenomena kuantum. Tapi dia juga punya kekurangan ya. Kekurangannya yang pertama, dia tidak dapat menjelaskan posisi elektron secara tepat. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan gerak elektron secara tepat. Yang ketiga, sulit untuk diinterpretasikan secara visual, sulit diukur, terbatas pada skala atom dan kompleksitas matematik. Jadi sangat kompleks sekali model atom dari mekanika kuantum ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu partikel dasar. Partikel dasar yang menyusun atom itu sendiri ya. Jadi perlu diketahui, walaupun pada awalnya atom diartikan sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi dalam perkembangannya ternyata ditemukan bahwa atom itu tersusun atas 3 jenis partikel subatom. Apa saja coba? Yang pertama yaitu proton, dia yang bermuatan positif, elektron yang negatif, sedangkan neutron yang netral. Nah, ketika bagaimana cara menghitung nomor massa, nomor atom. Nah, itu bagaimana? Nah, ini caranya. Ada lambangnya ya, di mana X itu lambang unsurnya, kemudian A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Oke, kita akan membedah satu persatu bagaimana penemuan elektron, penemuan proton, dan penemuan neutron. Nah, yang pertama adalah penemuan elektron. Penemuan elektron ini ditemukan pada tahun 1897. Yang menemukan adalah J.J. Thomson ya, dari Inggris. Melalui serangkaian eksperimennya berhasil mendeteksi atau menemukan elektron yang dimaksud Stoney. Nah, Thomson ini membuktikan bahwa elektron merupakan partikel penyusun atom. Bahkan Thomson mampu menghitung perbandingan muatan terhadap massa elektron. Nah, dia melakukan percobaan seperti yang ada di samping ya. Itu di mana percobaan ini membuktikan bahwa adanya keberadaan elektron dalam suatu atom. Oke, untuk selanjutnya adalah penemuan proton ya, penemuan proton atau partikel positif, di mana keberadaan partikel penyusun atom yang bermuatan positif itu semakin terbukti ketika Ernest Rutherford, itu orang Selandia Baru yang pindah ke Inggris pada tahun 1906, berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif itu kira-kira 1837 kali massa elektron. Kini kita dapat menamai partikel itu dengan proton ya. Nama yang baru dipakai mulai tahun 1909
Nah, dia memakai percobaan tabung sinar alfa terusan ya, untuk membuktikan bahwa adanya keberadaan proton dalam suatu atom. Oke, selanjutnya adalah penemuan neutron ya. Setelah para ilmuwan mempercayai adanya elektron dan proton dalam atom, maka timbul masalah baru, yaitu jika hampir semua massa atomnya ini terhimpun pada inti sebab massa elektron sangat kecil dan dapat diabaikan, ternyata jumlah proton dalam inti belum mencukupi untuk sesuai dengan massa atom. Jadi, dalam inti pasti ada partikel lain yang menemani proton-proton. Nah, pada tahun 1932, James Chadwick itu menemukan neutron-neutron, partikel inti yang tidak bermuatan. Nah, massa sebutir neutron adalah 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram, hampir sama atau boleh dianggap sama dengan massa sebutir proton, kayak gitu. Nah, apa sih gunanya tadi kita mengetahui mengenai proton, elektron, dan neutronnya? Nah, ini untuk menentukan isotop, isobar, dan isoton ya. Kita bedah satu-satu. Isotop itu adalah unsur yang sejenis yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki massa atom yang berbeda, atau bisa diartikan juga sebagai unsur-unsur sejenis yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda. Nah, ini contohnya. Dia nomor atomnya sama ya, 88888. Nah, ini dia termasuk isotop ya. Kemudian yang kedua adalah isobar. Isobar ini adalah atom yang dari unsur berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Kebalikannya ya, dia yang atas ya. Kalau nomor massa itu yang atas, kalau yang bawah nomor atom ya. Jadi kalau isobar ini yang sama adalah nomor massanya. Contohnya ini. Kemudian yang terakhir adalah isoton. Isoton ini adalah atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, neutron itu didapatkan dari mana? 13 kurangi 6 ini. 13 kurangi 6 dia dapat 7. 14 kurangi 7, 7. Berarti dia termasuk isoton atau mempunyai jumlah neutronnya yang sama. Oke, jika ada pertanyaan silakan untuk dituliskan di kolom komentar juga boleh, atau ditanyakan di grup WA, atau lewat Japri Ibu juga nggak apa-apa. Monggo jika ada yang masih ditanyakan atau kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat merasuk ke dalam kalbu kita. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf ada salah kata. Semoga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar kimia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.